Nova Iriansyah, mantan Gubernur Aceh, dan Ahmad Marzuki, mantan PJ Gubernur Aceh, mungkin saja tak pernah mengira jika seterunya Bustami Hamzah akan setara duduk di kursi orang nomor 1 di Aceh. Walau ada kasus bahwa jabatan tersebut tidak gratis, tapi inilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil di mata manusia menjadi mungkin dan nyata di mata Sang Pencipta. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Bukan rahasia umum, sebelumnya Bustami memang berselisih dengan Nova, terutama di paruh akhir kepemimpinan putra berdarah Gayo ini sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Persis setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dijerat KPK karena kasus korupsi ketika itu, Bustami akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh. Disebut-sebut keputusan itu diambil Bustami tak lepas dari tekanan dan ambisi Nova untuk meraup dana APBA dengan label appendix. Bukannya reda, Bustami juga berbeda arah dengan kepemimpinan Ahmad Marzuki, PJ Gubernur Aceh yang ditunjuk Jakarta, menggantikan kursi Nova sejak awal Juli 2022 hingga Maret 2024. Akibatnya, walau Bustami duduk di kursi Sekda Aceh, tapi nyaris tak difungsikan. Bahkan, 3 kali diusulkan untuk diganti oleh Ahmad Marzuki, tapi selalu gagal. Sebaliknya di bawah kepemimpinan Nova dan Ahmad Marzuki, pembangunan Aceh memang tak banyak bergerak jika tak elok disebut stagnan autopilot. Contoh nyata, lambannya proses regulasi dan proses eksekusi pelaksanaan venue PON ke-21 yang akan dihelat pada September 2024 di wilayah Aceh. Jangan tanya pula soal penyelesaian konflik lahan untuk pembangunan jalan tol Sibanje. Di tangan Nova dan Ahmad Marzuki, nasibnya setali 3 uang, tak ada perkembangan berarti. Bersama Ahmad Marzuki, Bustami juga tersandra. Lihat saja, walau posisi dan jabatannya mentereng sebagai Sekda Aceh ketika itu, tapi di paruh akhir kepemimpinannya, Ahmad Marzuki juga terus berusaha untuk mengamputasi Bustami. Bayangkan, walau kursi komisaris Bank Aceh Syariah telah diraih Bustami, tapi hingga Ahmad Marzuki angkat kaki dari Aceh belum juga dilantik atau dikukuhkan. Itulah sebabnya, begitu Bustami ditunjuk sebagai PJ Gubernur Aceh oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Ahmad Marzuki, banyak pihak menanti adanya perbaikan. Bustami benar-benar mencuci piring kotor yang ditinggalkan Nova dan Ahmad Marzuki. Bersamaan dengan itu muncullah sejumlah harapan baru kepada Bustami. Suka atau tidak, Bustami harus berkejaran dengan waktu untuk mensukseskan PON dan Pilkada serentak pada November 2024. Bustami juga sudah bergerak cepat menyelesaikan masalah pembebasan lahan jalan tol Sibanje yang sempat terkatung-katung sekian lama dengan warga, termasuk merawat harmoni dengan anggota dan pimpinan Aceh periode 2019-2024. Ini menjadi penting sebab baik Nova Iriansyah maupun Ahmad Marzuki, relasi dan komunikasi dengan wakil rakyat di gedung DPR Aceh sangatlah buruk. Untuk semua itu, Bustami tentu saja harus fokus dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat, baik pribadi maupun atas bisikan dan dorongan serta syahwat orang-orang di sampingnya. Maklum, perangai seperti ini memang sering dan selalu terjadi pada setiap periode kekuasaan. Hanya berganti orang atau aktor saja, tapi skenario dan perannya tetap sama. Sebab, waktu Bustami tidaklah panjang. Ia hanya seorang PJ Gubernur dengan masa tugas setahun atau hingga Maret 2024. Selebihnya, Aceh akan dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur definitif produk kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Misi ini tentu saja tidaklah sulit dilakukan Bustami, sebab dia sangat berpengalaman dalam jajaran birokrasi, khususnya tata kelola keuangan. Karena itu, tidaklah fair jika semua masalah disandarkan pada pundak Bustami. Sebagai manusia biasa, ia juga punya kelemahan. Jika sukses, maka ada tinta emas yang telah dia toreh. Jika gagal,
Tentu rakyat Aceh akan menilai dan mencatat bahwa Bustami ternyata sama saja dengan Nova dan Ahmad Marzuki. Inilah pertaruhan Bustami untuk tanah kelahirannya. Aceh berharap ia bekerja ikhlas tanpa pamrih untuk meraih hasil maksimal. Seperti yang dia sampaikan pada berbagai kesempatan. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi